Baik teman-teman sekalian, sampailah kita pada bagian ketiga, yaitu praktikum memotret acara. Inilah saatnya kita mengubah teori yang telah kita diskusikan menjadi sebuah aksi nyata. Praktikum bukan sekadar tugas, melainkan komponen paling krusial bagi mahasiswa untuk menjembatani pengetahuan akademis dengan realitas di lapangan. Melalui praktik langsung ini, mahasiswa tidak hanya sekadar mengoperasikan alat, tetapi juga ditantang untuk menerapkan teknik-teknik khusus yang telah dipelajari. Di tengah keramaian acara yang sesungguhnya, mereka akan mulai belajar bagaimana mengembangkan intuisi fotografis mereka, memprediksi momen sebelum hal itu benar-benar terjadi. Pengalaman langsung ini akan memberikan pelajaran yang tidak bisa didapatkan hanya dari buku teks. Dengan memotret acara secara langsung, mahasiswa akan mengasah kepekaan visual dan membangun kepercayaan diri untuk menghasilkan karya yang bermakna. Mari kita persiapkan diri untuk terjun langsung dan menangkap cerita di balik setiap peristiwa. Berikutnya, kesuksesan sebuah karya foto dimulai jauh sebelum tombol rana ditekan. Langkah pertama adalah riset mendalam. Kita harus mempelajari jenis acara, memahami rundown, hingga ekspektasi dari penyelenggara agar tidak ada momen yang terlewat. Selanjutnya, pengecekan peralatan adalah hal yang mutlak. Pastikan kamera dan lensa dalam kondisi prima, serta jangan pernah lupa menyiapkan baterai cadangan dan kartu memori tambahan. Di lapangan, peralatan yang berfungsi baik adalah kunci kepercayaan diri seorang fotografer. Jika memungkinkan, sempatkanlah melakukan survei lokasi sebelumnya. Dengan mengenal medan, kita bisa memahami arah pencahayaan dan menemukan sudut-sudut terbaik yang unik sebelum acara dimulai. Persiapan ini akan membuat kita selangkah lebih maju saat memotret nanti. Terakhir, seorang profesional selalu memiliki rencana cadangan atau backup plan, baik itu menghadapi cuaca buruk atau masalah teknis yang tak terduga. Kesiapan kita terhadap berbagai skenario adalah pembeda antara hasil yang biasa saja dan hasil yang luar biasa. Mari kita bicara tentang isi tas kamera kita. Dalam daftar peralatan wajib, kita tidak boleh berkompromi dengan kesiapan teknis. Setidaknya bawalah 2 bodi kamera untuk cadangan, serta 3 jenis lensa utama. Wide angle untuk ruang luas, lensa standar untuk fleksibilitas, dan telefoto untuk menangkap detail dari kejauhan. Ketahanan adalah kunci. Pastikan Bapak dan Ibu membawa minimal 3 baterai dan kartu memori cadangan agar proses kreatif tidak terhenti di tengah jalan. Jangan lupa sertakan flash eksternal untuk membantu pencahayaan, serta tripod atau monopod guna menjaga stabilitas gambar Anda saat dibutuhkan. Terakhir, lengkapi diri dengan peralatan tambahan untuk berbagai kondisi. Bawalah rain cover untuk mengantisipasi cuaca, serta perangkat cadangan data seperti laptop atau tablet. Dengan tas kamera yang nyaman dan peralatan yang tertata rapi, kita tidak hanya membawa kamera, tetapi kita membawa solusi untuk setiap tantangan yang mungkin muncul di lokasi pemotretan. Mari kita atur senjata kita. Gunakan mode manual atau aperture priority untuk kendali penuh, serta aktifkan continuous shooting agar tidak melewatkan aksi cepat. Untuk ISO, sesuaikan dengan medan. Mulai dari 100 di siang hari hingga 6400 untuk kondisi luar ruangan di malam hari yang menantang. Pilihlah bukaan lensa atau aperture yang tepat, f/2,8 untuk potret yang menonjol, atau f/8 agar foto grup terlihat tajam merata. Jangan biarkan foto menjadi kabur. Gunakan shutter speed minimal 1/125 detik untuk subjek statis, dan tingkatkan hingga di atas 1/1000 detik jika Bapak dan Ibu harus menangkap aksi yang sangat cepat. Agar warna tetap konsisten, gunakan custom white balance dan selalu ambil foto dalam format RAW untuk keleluasaan saat editing nanti. Terakhir, pastikan fokus tetap terkunci. Gunakan mode AFC untuk mengikuti subjek yang bergerak aktif, sehingga setiap momen penting tertangkap dengan tajam dan sempurna. Selanjutnya, strategi di lapangan adalah kunci hasil yang profesional. Langkah pertama yang sangat krusial adalah datang lebih awal, setidaknya 30 hingga 60 menit sebelum acara dimulai. Waktu ini sangat berharga untuk melakukan persiapan teknis dan mengambil beberapa foto percobaan agar kita benar-benar siap saat acara berlangsung. Seorang fotografer yang hebat tidak hanya menunggu, tetapi mampu mengantisipasi momen. Dengan memahami alur acara secara mendalam, kita bisa memprediksi kapan momen penting akan terjadi sehingga tidak ada detik berharga yang terlewatkan. Selain itu, jangan ragu untuk berpindah posisi dan mengambil foto dari berbagai sudut serta jarak guna menciptakan variasi visual yang kaya. Terakhir, lakukanlah peninjauan atau review berkala terhadap hasil foto Bapak dan Ibu di sela-sela acara. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengaturan pencahayaan dan fokus tetap tepat sasaran. Dengan kontrol kualitas yang konsisten, kita bisa pulang dengan keyakinan bahwa setiap cerita telah terdokumentasi secara sempurna.
Baik semuanya, dalam memotret sebuah acara, kita harus memastikan pondasi ceritanya lengkap. Kita mulai dengan establishing shots untuk memperlihatkan kemegahan venue, lalu masuk ke detail dekorasi dan setting yang telah dipersiapkan. Fokus utama tentu tertuju pada pembicara atau penampil, serta setiap momen kunci yang sudah tercatat dengan rapi di dalam rundown acara. Cerita tidak akan hidup tanpa adanya interaksi peserta dan momen-momen candid yang jujur. Jangan lupa untuk mengambil foto grup secara formal sebagai dokumentasi resmi, dan tutuplah rangkaian tersebut dengan closing shots yang menandakan berakhirnya acara dengan sukses. Sebagai pelengkap yang memperkaya visual, ambillah foto di balik layar atau behind the scenes, serta detail kecil seperti makanan atau branding yang ada di lokasi. Dengan menangkap reaksi audiens dan komposisi kreatif lainnya, Bapak dan Ibu tidak hanya sekadar memotret, tetapi sedang merangkai sebuah laporan visual yang utuh dan sangat berkesan. Selanjutnya, di lapangan seringkali memberikan tantangan yang tidak terduga. Saat menghadapi pencahayaan rendah, jangan ragu untuk menaikkan ISO dan menggunakan bukaan lensa yang lebar. Jika subjek bergerak sangat cepat, kunci keberhasilan kita ada pada penggunaan shutter speed tinggi dan mode continuous autofocus untuk memastikan momen tidak menjadi kabur. Tantangan berikutnya adalah kerumunan peserta. Di sini, strategi posisi menjadi sangat krusial. Gunakan lensa telefoto untuk mengambil gambar dari jarak jauh atau lensa wide angle untuk menangkap konteks suasana yang ramai. Datanglah lebih awal agar Bapak dan Ibu bisa mengamankan posisi terbaik sebelum area tersebut dipenuhi oleh audiens. Terakhir, saat menghadapi pencahayaan campuran yang tidak konsisten, pastikan Bapak dan Ibu mengambil foto dalam format RAW agar memiliki fleksibilitas tinggi saat proses penyuntingan nanti. Gunakanlah custom white balance untuk menjaga keakuratan warna, sehingga tantangan teknis apapun di lokasi tidak akan mengurangi nilai estetika dan informasi dari karya Anda.